wa kasyafallahu bihil gummah wa qad jahada fi sabilihi hatta ataahu yaqin. Shalawatullahi rabbihi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa atharah ila yaumin tashkhasu fihi al-qulub wal absar. Amma ba'd, para ikhwah dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam Jumat kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai maghrib Jumat kita dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan mengisi waktu menunggu sholat isya dengan mentadabburi dan mempelajari sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Ali Imran. Doa dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada waktu-waktu yang mulia seperti ini, karena waktu-waktu yang kita lewati di sepanjang Jumat mulai dari tenggelamnya matahari maghrib tadi sampai tenggelamnya matahari di keesokan harinya, semuanya adalah merupakan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitas maupun kualitas daripada amalan-amalan kita. Oleh karena itu, kedatangan Jumat, mari kita kembali sama-sama memanfaatkannya dalam berbagai kebaikan dan amal soleh, karena sebagian ulama kita mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah merupakan ukuran bagi setiap kita untuk melihat seberapa besar dan seberapa banyak kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan dalam sepekannya. Kalau kita lalui Jumat dengan baik sepanjang waktunya, maka itu pertanda bahwa di hari-hari yang lain kita juga melaluinya dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai keburukan, dosa dan maksiat di antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan kedatangan Jumat itu menghapuskan dosa kita dari Jumat yang lalu hingga Jumat kali ini, dan Jumat kali ini hingga Jumat yang akan datang, ketika kita menjauhi dosa-dosa, utamanya dosa-dosa besar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wassalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan wa ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istama'at al-kaba'ir. Salat 5 waktu antara satu dengan yang lain, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya adalah merupakan mukaffirat. Jadi Jumat yang lalu hingga Jumat kali ini itu adalah mukaffirat. Artinya dengan bertemunya kita dengan Jumat ini, ya, ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan menghapuskan dosa kita secara otomatis. Ya, secara otomatis Allah hapuskan dosa kita selama kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa besar, perbuatan yang disebutkan oleh Allah secara tegas bahwa dia adalah dosa besar, perbuatan yang bila dilakukan maka akan mendapatkan ancaman dan hukuman di dunia, atau mendapatkan ancaman di akhirat, atau diancam dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu untuk menjaga itu, dan itu adalah buah daripada Jumat kita, buah dari Jumat satu ke Jumat berikutnya adalah bagaimana kita senantiasa terhindar dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka hal itu bisa dihapuskan dengan sholat yang satu, sholat wajib yang satu ke sholat yang berikutnya. Namun beruntung kita jamaah sekalian bila kita benar-benar bisa menjauhi
segala perbuatan dosa besar di antara Jumat yang satu hingga Jumat berikutnya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan kajian tafsir atau tadabbur Quran kita masih pada surah Ali Imran pada ayat yang ke-120. Ya, siapa yang bisa bacakan? Ya, silakan Akhir. Ya, beserta terjemahannya ya. Ya, dan ikhwah yang lain ataupun jamaah dan para netizen yang mengikuti secara daring juga bisa membuka mushafnya. Ya, supaya kita lihat langsung ayatnya beserta terjemahnya. Nah, tafadhol. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Ya, artinya jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Baik, jadi ayat ini adalah merupakan lanjutan pembahasan dari khususnya dua ayat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan bagi orang-orang yang beriman agar berhati-hati dengan orang-orang yang di luar daripada orang yang beriman atau selain daripada orang yang beriman, baik itu orang-orang Yahudi, Nasrani maupun orang-orang munafik. Dan oleh sebagian ulama kita mengatakan bahwa khususnya dari orang-orang munafik Yahudi maupun Nasrani. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sejak awal telah mengingatkan untuk tidak menjadikan mereka sebagai bitonah, sebagai orang-orang kepercayaan, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kaum muslimin dan mereka berupaya agar kemudian kita senantiasa mendapatkan kesusahan, kesengsaraan, dan mereka dari lisan-lisan mereka nampak kebencian dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka itu jauh lebih besar kebencian dan kemarahannya terhadap orang-orang yang beriman. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak usah mencintai mereka, menyayangi mereka karena mereka juga tidak menyayangi kita. Kecuali ketika kita menginginkan keimanan dan keislaman bagi mereka, kita sangat menyayangkan mereka kalau mereka kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada seluruh kitab, kita beriman kepada kitab mereka, tetapi mereka tidak mau beriman dengan kitab kita. Nah, di sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita. Dan ini lagi-lagi membuktikan akan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi sampai ke dalam Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka atau hati-hati manusia ya secara umum. Nah, ini juga jamaah sekalian yang ada dalam hati mereka. Allah katakan ing tamsaskum hasanatun tasuhum. Coba kalian lihat wahai orang-orang yang beriman, renungkan bahwa
ya, atau mendapatkan kebaikan, tasuhum, maka mereka bersedih hati. Ya, mereka tidak rela, mereka tidak senang kalau orang beriman itu mendapatkan kebaikan sedikit pun. Dan sebaliknya, wa in tusibakum sayyi'atun, dan apabila kalian ditimpa musibah, keburukan, yafrahu biha, mereka justru bergembira. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jalan dan solusi untuk terhindar dari hasad dan dengki mereka, agar kita tidak mendapatkan dampak buruk dari apa yang mereka perlakukan kepada kita selaku orang yang beriman. Apa itu? Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaqu, dan apabila kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan membahayakan kalian makar mereka, tipu daya mereka, kedengkian mereka, syai'an, sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhitun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan itu muhit, yaitu meliputi. Ya. Tak ada yang luput dari liputan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semua apa yang mereka kerjakan. Artinya tidak usah khawatir. Ya, tak ada satupun dari apa yang mereka lakukan kecuali di bawah kehendak dan di bawah pengawasan serta di bawah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat beberapa renungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Renungkan ini wahai orang-orang yang beriman. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Apabila kalian mendapatkan kebaikan, tasuhum. Ya. Di sini jamaah sekalian, kata para ulama kita, ada hal yang dipermasalahkan ketika menyebutkan kata hasanah dan ketika menyebut kata sayyi'ah. Untuk kebaikan, Allah menggunakan istilah almas. Ya, dengan ucapan in tamsaskum hasanah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkap tentang sayyi'ah, Allah menggunakan kata tusibakum. Jadi ada kata tamsaskum, ada kata tusibakum. Ya, ketika kalian mendapatkan, sebenarnya sama-sama kalau kita terjemahkan, ketika kalian mendapatkan kebaikan, mereka bersedih. Dan ketika kalian mendapatkan keburukan, maka mereka bergembira. Ya. Tetapi jamaah sekalian, di sini para ulama kita membahas apakah makna daripada almas itu sama dengan kata al-isobah. Ya. Nah, kalau di terjemahan Kementerian Agama memang itu dibedakan ya. Tetapi ini perlu dilihat dari segi bahasa Arabnya. Jadi kalau diterjemahkan, apabila kalian memperoleh kebaikan, ya, apabila kalian memperoleh kebaikan, di situ dikatakan memperoleh. Lalu kemudian apabila kalian ditimpa musibah, ya, jadi satu memperoleh kebaikan, satu ditimpa musibah. Ya. Apakah ini maknanya sama atau berbeda? Ya. Oleh kebanyakan para ulama kita mengatakan bahwa itu sama. Almas dengan al-isobah itu sama. Iya. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan al-isobah itu pada kebaikan. Allah katakan ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ya, Allah katakan apa saja yang menimpa kalian, nah itu dari kata isobah, ma asobakum min hasanah. Di situ menggunakan kata ma asobaka. Ya. Apa yang menimpa kalian dari kebaikan. Artinya kalian juga ditimpa kebaikan. Diberi musibah dalam bentuk kebaikan. Wa minallah,
maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpa kalian dari keburukan, dari kesusahan, famin nafsik, maka itu datang dari kesalahan-kesalahan kalian sendiri. Jadi di situ para ulama kita mengatakan bahwa al-mas dengan al-isobah itu sama. Ya, karena kenapa? Karena di ayat yang lain memang Allah sebutkan sama saja, ya. Kebaikan musibah itu juga bisa disebut sebagai musibah, dan keburukan itu juga bisa disebut sebagai musibah. Iya. Atau ujian. Ya, diistilahkan dengan ujian. Ya, kita kadang diuji dengan kebaikan, kadang juga kita diuji dengan keburukan. Ya. Ubtulina bis-sarra fasabarna, wabtulina bid-dharra falam nasbir. Ya, itu kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Bahwa kami dulu diuji dengan kelapangan, diuji dengan kesempitan, maka kami dapat bersabar. Ya. Ubtulina bid-dharra fasabarna, kami dulu diuji dengan kesempitan, kesusahan, kami bisa bersabar. Ya. Tetapi ubtulina bid-dharra, kami diberi bala, diberi ujian dan musibah dengan kesenangan, falam nasbir, justru kami tidak bisa bersabar dengan kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Ini para ulama kita yang mengatakan bahwa al-isobah dan al-mas itu sama. Ya, al-isobah dengan al-mas itu sama. Ya. Tetapi ada juga di antara ulama kita yang mengatakan bahwa memang al-mas dan al-isobah itu beda. Ya, karena itu mereka katakan bahwa tidak mungkin disebut al-mas pada kebaikan dan al-isobah pada keburukan, lalu kemudian maknanya sama saja. Iya. Lalu apa bedanya? Ya, sekiranya itu dibedakan, maka apa bedanya? Nah, oleh para ulama kita yang mengatakan bahwa al-mas dengan al-isobah itu berbeda, maka al-mas itu adalah sesuatu yang sedikit. Ya, artinya ketika kita mendapatkan sedikit saja kebaikan, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik itu sudah bersedih. Ya, kita senyum saja, mereka sudah bersedih. Kalau lihat kita senyum, mereka sudah bersedih. Yang penting kalau kita bisa tersenyum, mereka sudah bersedih. Misal, perkara yang sepele. Iya. Tetapi kalau untuk kata musibah, al-isobah, maka yang didapatkan itu harus besar dan harus dahsyat. Ya, itu para ulama kita yang membedakan antara kata al-mas dengan kata al-isobah. Ya. In tamsaskum hasanatun, kalau kau diberikan sedikit saja kebaikan, maka mereka bersedih. Itu kalau menggunakan kata al-mas dengan makna yang disebutkan oleh para ulama ini. Ya. Dan adapun musibah, nah kalau itu diartikan maka nanti musibahnya besar, baru mereka bergembira. Ya. Tetapi misalnya kalau kita cukup kehilangan kunci motor atau kita tidak lihat di mana kunci motor kita, itu mereka belum bersedih dengan itu. Ya. Oke, jadi itu diantara ulama kita yang membedakan ya makna daripada kata al-mas dan al-isobah. Ya, tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, yang terkuat dan yang paling dekat pada kebenaran, wallahu alam, bahwasanya dalam ayat ini al-mas dan al-isobah itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Ya, kenapa? Karena kita membaca ayat yang lain bahwa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Nah, itu ayat yang mendukung bahwa untuk untuk hasanah dan sayyi'ah itu bisa-bisa keduanya bisa digunakan kata al-isobah. Ya, kata al-isobah. Nah,
jawaban para ulama kita yang mengatakan bahwa kalau misalnya itu dibedakan, almas itu adalah yang sedikit saja kita dapat kebaikan, lalu kemudian mereka bersedih, maka mana mungkin nanti kita mendapatkan kesusahan yang besar, baru kemudian mereka mau bergembira. Iya. Oke, karena itu mereka katakan bahwa semua sama. Jadi almas dan al-isobah itu adalah apapun yang kita dapatkan dari kebaikan maupun keburukan, kecil ataupun besarnya, maka itu memberi pengaruh kepada mereka. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Apabila kalian memperoleh sebuah kebaikan, kebaikan apapun itu jemaah sekalian. Ya, kebaikan apapun itu, kecil ataupun besar, kebaikan yang kita peroleh, yang kita dapatkan, maka itu akan membuat orang-orang kafir, orang-orang munafik bersedih terhadap apa yang kita dapatkan. Ya. Demikian pula sebaliknya, sebesar dan sekecil apapun keburukan, kesusahan atau kesedihan yang kita dapatkan, maka itu akan membuat mereka bergembira. Iya. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya pada hakikatnya kalau kita secara lahiriahnya ya kita tidak mengetahui hal itu, ya, tidak mengetahui hal itu kecuali memang mereka terang-terangan. Tetapi ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Allah mengabarkan kepada kita, dan bagi kita orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Amanna, kami beriman, kami menaati, dan kami mengimani semua apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Karena itu kita perlu tidak perlu terlalu peduli dengan apapun yang mereka rasakan. Ya. Apapun yang mereka rasakan. Bahkan ketika misalnya kita membahas pada pekan lalu bahwa ketika mereka sangat benci kepada kita, ketika mereka sangat marah kepada kita karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kul mutu bigaidikum. Kul mutu bigaidikum. Matilah kalian karena kebencian kalian. Matilah kalian dengan kebencian kalian. Semoga kalian cepat mati disebabkan karena kebencian kalian. Ya. Dan kalaupun masih panjang umur kalian, maka semoga kalian terus berada dalam kebencian dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebencian di dalam hati-hati kalian. Ya. Dan bahkan jamaah sekalian, dengan ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memang mau menambah kebencian yang besar di dalam hati-hati mereka. Allah katakan liyaghidha bihimul kufar, untuk menambah kebencian dan kemarahan yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibahum sayyi'atun yafrahu biha. Dan dari kalimat ini jamaah sekalian, dari ayat ini oleh para ulama fikih, fuqaha, ya, ulama fikih mengambil kaidah atau kaidah tentang kriteria musuh. Kriteria musuh. Apa kriteria musuh itu jamaah sekalian? Musuh itu adalah ketika kita mendapatkan kesusahan mereka bergembira, dan ketika kita mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan maka mereka bersedih dengan itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang kalau kita dapatkan kebaikan, ya, kita dapatkan kegembiraan, kita dapatkan kelapangan, mereka bersedih, mereka marah, mereka benci dengan itu, mereka dengki kepada kita, maka itu adalah musuh. Ya. Demikian pula sebaliknya, ketika kita mendapatkan keburukan, ya, ketika kita mendapatkan musibah, kita ditimpa musibah, kemudian mereka bergembira dengan musibah yang menimpa kita, maka itu adalah musuh. Sementara kawan, teman adalah mereka ketika kita mendapatkan kebaikan, mereka juga ikut bergembira. Mereka tidak dengki dengan kelapangan, kebahagiaan,
dan kelebihan yang kita dapatkan. Kita bersyukur alhamdulillah, mereka juga mengatakan alhamdulillah. Ya, mereka tidak hasad, mereka tidak berupaya untuk menyingkirkan kelebihan yang ada pada diri kita. Demikian pula sebaliknya, ketika kita mendapatkan kesusahan, maka mereka juga ikut merasakan kesusahan. Nah, itu jamaah sekalian kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menuntun kita jamaah sekalian untuk menghadapi kedengkian daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang selalu dengki kepada kita. Ya, apa itu? Yang harus kita lakukan adalah wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ketika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka sama sekali tidak akan ada yang bisa membahayakan kalian dari tipu daya mereka, dari kedengkian mereka, dari kejahatan mereka, dari keburukan mereka, dari kebencian mereka. Sama sekali tidak akan membahayakan kalian apabila kalian bersabar dan bertakwa. Apabila kalian bersabar dan bertakwa. Iya. Karena itu jamaah sekalian, dalam hal ini, dalam menghadapi hal ini, maka kita harus selalu mengetahui dan menerapkan konsep kesabaran dan konsep ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu menjaga kesabaran kita. Kita harus selalu menjaga ketakwaan kita dalam keseharian kita. Ya, kita tidak tahu jamaah sekalian, ada orang yang dengki kepada kita. Agar orang-orang yang dengki dan benci kepada kita itu sama sekali tidak mendatangkan mudarat dan bahaya kepada kita, maka selalulah jaga kesabaran kita dan jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsep kesabaran kita? Oleh para ulama kita, mereka mengatakan bahwa kesabaran itu adalah satu sikap di mana kita senantiasa bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar atas segala apa yang menimpa kita. Ya, dari setiap musibah, ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pada intinya setidaknya ada 3 kesabaran yang kita tahu dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan bagi kita, yang Allah Subhanahu wa taala telah tuntunkan kepada kita, maka kita laksanakan. Kita berupaya untuk melaksanakan setiap perintah-perintah itu. Ya, setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita lihat di sana ada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu alaihi wasallam diperlihatkan mimpi untuk menyembelih putranya yang sangat dia sayang, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu alaihi wasallam. Ya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ya, saya ini melihat dalam mimpi saya, wahai putraku, saya harus menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Maka lihat bagaimana pendapatmu. Ya, kira-kira bagaimana pendapatmu atas perintah itu? Ya, maka kata Ismail, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau Allah yang memerintahkan itu, maka laksanakan. Sembelih saya, wahai ayah. Itu adalah kesabaran, ya. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam bersabar dari kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersabar. Ya. Nabi Yusuf alaihi salatu alaihi wasallam, ya, digoda misalnya untuk bermaksiat, untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan fahisyah, perbuatan zina, ya, oleh seorang istri raja. Ya, tetapi kemudian beliau mengatakan ma'adzallah. Ya. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabar dari, ya, maksiat yang diajakkan oleh wanita tersebut. Ya. Beliau menahan diri untuk kemudian tidak melakukan apa yang diinginkan dari wanita tersebut, karena beliau tahu bahwa itu adalah merupakan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kesabaran yang kedua. Dan kesabaran yang ketiga
adalah bersabar atas setiap musibah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ya. Bersabar atas setiap musibah atau ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Nabi Yakub dipisahkan dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub. Beliau bersabar. Ya. Itu adalah musibah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kesabaran ini semua harus dijaga jamaah sekalian. Ya. Kita bersabar atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dari segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar atas setiap ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jaga kesabaran itu dalam kehidupan kalian. Ya. Bahkan terkadang kita harus menguatkan kesabaran kita. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah dan perkuatlah kesabaran kalian. Ya. Bahkan ada yang disebut dengan sabar ulul azmi. Ya, bahkan ada yang disebut dengan sabar ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul. Ya. Siapa nabi, rasul, ulul azmi? Hanya ada 5 dalam sejarah dan catatan kenabian. Yaitu Nabiullah siapa? Nabi Nuh. Ya, siapa lagi? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Sabarlah seperti sabarnya 5 nabi ini. Ya, sabarlah seperti sabarnya 5 rasul ini. Sabar yang sangat kuat. Ya. Kenapa disebut sabar ulul azmi? Jamaah sekalian, oleh para ulama kita ada yang membagi bahwa kesabaran itu ada 2 jenis. Pertama, sabar karena pilihan, dan yang kedua sabar karena terpaksa. Ya, sabar karena pilihan dan sabar karena terpaksa. Ya. Sabar karena pilihan inilah yang disebut dengan sabar ulul azmi. Ya, sabar ulul azmi itu disebut sebagai sabar pilihan. Ya, seperti Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau termasuk Rasulul azmi? Karena beliau bersabar atas perintah yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendakwahi kaumnya. Berapa lama beliau mendakwahi kaumnya? Beliau dakwahi kaumnya selama 950 tahun. Ya, bayangkan ya. Disuruh berdakwah selama 950 tahun. Ya. Dan yang ikut kepada beliau hanya puluhan orang, ya. Hanya mungkin sekitar 80 orang ya kalau tidak salah. 80 orang saja yang ikut selama 950 tahun, ikhwas sekalian. Ya. Beliau bisa saja memilih yang lain. Ya. Buat apa saya berdakwah? Setiap kali saya berdakwah, mereka menutup telinga mereka. Mereka berlari ketika saya datang. Ya. Tetapi beliau bersabar. Itu adalah sabar ulul azmi. Ikhwas sekalian. Antum yang datang ke majelis ini kira-kira ulul azmi atau sabar terpaksa? Ini sabar pilihan atau sabar terpaksa, ikhwas sekalian? Ya? Antum terpaksa ke sini atau antum pilih ke sini? Ya? Pilihan. Nah, kalau ini pilihan, maka itu ulul azmi. Ya. Karena bisa saja kan ada di linknya di Zoom ya. Cukup saya di rumah ya, tapi tanpa mengurangi semangat dari para penonton kita di rumah, apalagi muslimah yang mereka yang tidak bisa datang ke sini. Ya, bisa saja ya kita nonton saja atau kita nonton di YouTube, banyak di ya majelis, banyak rekaman-rekaman dari para asatidzah yang lebih mumpuni misalnya ya. Tapi kita datang ke sini jamaah sekalian dengan ikhlas untuk mendapatkan misalnya keutamaan daripada bermajelis ta'lim ya. Itu sabar ulul azmi. Ada sabar karena terpaksa seperti Nabi Yakub yang kehilangan penglihatannya karena bersedih harus dipisahkan atau terpisah dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela ataupun terpaksa, beliau harus bersabar. Tetapi itu tidak dikategorikan sebagai sabar ulul azmi. Ya, tetapi insya Allah tetap itu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kesabaran. Wa in tasbiru wa tattaqu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Iya.
Takwa, jamaah sekalian, itu lebih umum daripada sabar. Takwa sendiri adalah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu dibungkus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar bersabar, tetapi kemudian benar-benar diikuti dengan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar dalam rangka ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang membedakan ya jamaah sekalian antara sabar yang biasa saja dengan sabar yang disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi syarat. Ini menjadi syarat agar makar orang-orang kafir, makar orang-orang munafik, makar dari para musuh Islam ini adalah kita menjaga kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bagi kita jamaah sekalian, kebaikan dan keburukan itu semua kita kembalikan kepada Allah. Makanya orang beriman itu kalau diberi kebaikan, dia bersyukur karena dia anggap bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin itu dari Allah, dan apabila ditimpa keburukan, maka itu dari dirinya sendiri, maka dia bersabar. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan kehidupan dari orang-orang yang beriman. Bagaimana menakjubkannya jamaah sekalian? Apabila diberi kebaikan dia bersyukur dan itu kebaikan baginya, dan apabila ditimpa musibah maka dia bersabar dari musibah itu. Karena dia anggap bahwa itu memang adalah dari perbuatan saya sendiri. Itu akibat dari perbuatan saya sendiri. Jadi tidak ada urusan dengan mereka. Ya. Ketika dia bersabar dengan itu, maka itu bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersabar atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan intasbiru wa tattaqu. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, jamaah sekalian, itu sendiri telah membuktikan. Kita sudah berbicara tadi dari sudah berapa kali menyinggung Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya. Ya, dipisahkan dari ayahnya. Lama sekali berpisah dengan ayahnya. Dan ketika mereka telah bertemu, ya Nabi Yusuf menyangka bahwa anak saya sudah binasa, anak saya sudah sengsara. Ternyata begitu ketemu, anaknya menjadi seorang raja. Ya. Kenapa semua ini bisa terjadi wahai putraku Yusuf alaihi salatu wasalam? Kenapa bisa seperti ini? Apa kata Yusuf? Wa man yattaqi wa yasbir innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini semua wahai ayahku, saya bisa peroleh dan saya bisa seperti ini hari ini karena selama ini saya bertakwa dan saya bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan ya kebaikan dari orang yang berbuat baik sedikit pun. Ya, itu jamaah sekalian bagaimana Nabi Yusuf ya sampai kemudian dibuang, tetapi kemudian beliau ya bisa memperoleh kebaikan yang tidak disangka oleh ayah beliau. Dan jamaah sekalian, Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha bima ya'maluna muhita. Ya, di sini Allah menyebutkan, menegaskan bahwa Allah itu maha muhit. Muhit ini adalah salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah Subhanahu wa taala meliputi semua apa yang ada di alam ini, termasuk dalamnya manusia, dan termasuk lebih khusus lagi adalah mereka-mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada dalam ayat ini. Ya. Semua diliputi oleh Allah. Tak ada satupun yang luput dari liputan Allah. Ya, semua diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak ada sedikit pun yang luput dari peliputan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makna kata muhit jemaah sekalian, satu, muhit bima ya'malun ya. Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan, artinya tak ada sedikit pun yang mereka lakukan yang luput dari peliputan Allah. Itu satu. Jadi tidak ada yang luput. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, muhit ya, artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk kemudian menghukum mereka disebabkan apa yang mereka lakukan selama ini di dunia. Ya. Jadi makna muhit jemaah sekalian bukan hanya Allah tahu ya, tetapi kemudian Allah akan hitung itu semua ya, kejahatan-kejahatan mereka, keburukan mereka, kemudian Allah SWT menghukum mereka, Allah mengazab mereka atas apa yang mereka lakukan selama ini. Itu kata muhit. Dan itulah kelebihan Allah. Kadang jamaah sekalian kita tahu ada orang jahat,
Kita tahu dia bahwa dia orang jahat, tetapi kita tidak bisa menghukum dia. Kenapa? Karena kita tidak muhit. Ya, itu bedanya kita dengan Allah SWT. Allah tahu, oh kau jahat. Ya, ibaratnya misalnya dia berada dalam botol ini, tak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, penglihatan Allah SWT, ilmu Allah SWT, dan setelah itu Allah Maha mampu untuk mengadab semua kejahatan yang pernah ia lakukan, membalas segala kejahatan yang dilakukan. Karena itu siapapun orang yang beriman jamaah sekalian, dengan adanya sifat muhit Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang bisa menenangkan kita. Termasuk apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan kepada kita, makar yang mereka rencanakan kepada kita, tipu daya mereka yang mereka lancarkan kepada kita. Tenang, Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Allah Maha kuasa untuk kemudian membuat mereka bisa mengenai kalian atau menghindarkan kalian dari apa yang mereka rencanakan buat kalian. Itu orang beriman jamaah sekalian. Ya, karena itu untuk menguatkan semua itu agar sama sekali tidak membahayakan kita, maka senantiasalah untuk menjaga kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu inna dzalika min azmil umur, kata Allah dalam ayat yang lain. Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka memang itu adalah merupakan al-azm, urusan yang besar, tidak kecil perkara bersabar dan tidak kecil perkara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dan bertakwa dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga kemudian kita bisa terhindar dari segala keburukan dan mara bahaya dalam kehidupan kita, disebabkan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang orang-orang di luar sana senantiasa berupaya untuk kemudian kita mendapatkan kesusahan dan bahkan kebinasaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan mengokohkan kita dalam keimanan ini sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari ayat 120 surah Ali Imran tentang keutamaan daripada orang yang bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, dengan meyakini bahwa Allah tak ada sedikit pun yang luput dari liputan dan pengetahuan serta kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.